Bagaimana peluang Sandi sebagai bacawa pres Ganjar dan benarkah PDIP masih mencoba merayu PKB agar bergabung dalam koalisi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres? Kita bahas bersama politisi PDIP Deddy Sitorus, juga ada Sekjen P3 Rwanito Mafi dan Wasekjen PKB Saiful Huda. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Malam Priska, sehat. Malam. Selamat malam, saya ke Bung Deddy dulu. Jadi sekarang arah koalisinya PDIP gimana? PDIP P3 atau masih cari kawan lain termasuk PKB kemarin yang dikasih lovebird sama Mas Ganjar? Ya, pertama kan kita sebagaimana yang diajarkan Bung Karno, diajarkan Ibu Mega bahwa membangun republik ini nggak bisa sendirian, harus gotong royong. Dan preferensi kita bertahun-tahun sudah dibuktikan oleh Ibu Mega, kita selalu berupaya agar terbangun satu sinergi antara kelompok kebangsaan dengan kelompok religius, kan seperti itu. Dan pengalaman panjang kita biasanya berkolaborasi dengan partai yang punya genetika keagamaan yang kuat. NU, PKB dan P3 itu kan juga NU ya. Meski bukan berarti kita tidak dengan Muhammadiyah juga, tapi itulah pandangan PDI Perjuangan. Kalau bicara koalisi, saya kira kami dengan P3, Perindo dan Hanura itu ya mudah-mudahan tidak ada problem apapun sama sekali. Itu yang pertama. Bahkan komunikasi kita lancar dan baik nih, Pak Sekjen, Pak Arwani sering bersama kita diskusi gitu ya. Dan tentu ketika bertemu dengan PKB itu adalah dalam konteks kesejarahan, dalam konteks semangat kebersamaan. Tetapi kami juga menghormati apa yang sudah dibangun oleh teman-teman jauh-jauh hari. Terutama misalnya sudah fix dengan koalisinya, itu Demokrat, PKS, dan Nasdem. Saya kira kita tidak pernah terpikir untuk mengganggu-ganggu ya. Tetapi kita berupaya agar dengan semua koalisi yang ada kita punya komunikasi yang baik. Termasuk dengan PKB. PKB terutama Pak Muhaimin ya, dengan basis masanya itu dengan PDI Perjuangan kan punya stories yang cukup panjang gitu ya. Dan kami berharap tentu jika ada yang masih ingin dalam satu barisan dengan kami, apalagi tahun 2014 itu kan PKB bersama dengan kami itu di Jadi ini kode-kode kayaknya masih mau ngajak PKB terbuka ya, meskipun sudah deklarasi dengan KKIR, tapi PDIP masih bisa merayu atau ya membuka pintu terbuka untuk itu ya, untuk PKB, betul ya Bung Deddy ya? Ya ini kan begini ya, kalau yang sudah rigid dan sudah itu, tentu kami tidak akan coba aneh-aneh. Oke, jadi menganggap KKIR belum. Dan pertemuan antara Mbak Puan dengan dengan Caimin, pertemuan Mas Ganjar dengan Caimin itu tidak dalam konteks secara teknikal berbicara tentang koalisi gitu, tetapi bertukar pikiran tentang pandangan masing-masing, posisi masing-masing gitu ya. Tetapi kalaupun ada peluang di masa depan atau dalam waktu yang tidak lama lagi bekerja sama, itu adalah kedua belah pihak. Oke, saya tanyakan ini tentu terbangun secara bersama-sama. Oke, saya ke Mas Saiful Huda. Jadi gimana nih kalau PKB setelah kemarin ketemu dengan Mas Ganjar, tadi juga Bung Deddy tampaknya kasih kode terbuka lebar begitu. Kalau mau bergabung dengan PDIP, galau nggak mau pindah ke koalisinya PDIP meskipun sudah deklarasi barengan Pak Prabowo dan kawan-kawan? Ya, saya kira ditempatkannya begini, saya kira diskusi ini ditempatkan pada kita mulai dari hasil survei Kompas hari ini misalnya. Mas Ganjar 30 berapa, Det? 33, 34 ya? Hampir 30 ya. Terus Pak Prabowo 31, terus Anies 19. Artinya sampai hari ini calon-calon presiden kita belum memenuhi angka psikologis aman, misalnya di atas 40% gitu. Kalau bisa 51%, saya kira konstelasinya akan berbeda. Kalau Mas Ganjar sudah misalnya 51%, Bro Deddy pasti nggak ngajak PKB. Kira-kira gitu. Nah artinya memang enggak juga lah, capres-capres ini jangan sujon lah maksudnya. Jadi capres-capres kita memang
jujur harus diakui belum memenuhi angka aman Terakhir dari hasil survei. Dari semua segi. 34,1 untuk Mas Ganjar, Pak Prabowo 31,3, Mas Anies 19,2. Jadi belum, memang masih Nah, tipis ya selisihnya ya kalau kita lihat apalagi artinya antara Pak Ganjar betul. dan Pak Prabowo. Nah, dalam situasi begitu ada dua hal yang harus dipertimbangkan, Yaitu pertama, termasuk Bro Dedi dan teman-teman. Yang pertama adalah eh, mau tidak mau harus memperbanyak teman koalisi gitu. Dan ya kita apresiasi Mas Ganjar menyampaikan, ngajak kita, Mbak Puan juga sama, dalam berbagai kesempatan teman-teman PDIP juga sama. PKB mempertimbangkan ajakan teman-teman PDIP, oke. termasuk Bro Dedi tadi juga memberikan proposal itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena psikologi belum ada yang memenuhi angka psikologis para calon presiden kita. Yang kedua adalah memang dibutuhkan sosok cawapres yang klop, yang sama-sama memberi kontribusi gitu. Nah, pada konteks itulah dinamika ini akan terus berjalan. Ya, bicara soal cawapres, kalau P3 kan sudah duluan begitu, deklarasi bersama dengan PDI Perjuangan. Kalau sekarang tampaknya PKB juga salah satu yang jadi bargaining powernya adalah soal cawapres. Caimin cawapres. Nah P3 kalau misalnya PKB tergoda untuk masuk ke PDI Perjuangan, P3 yang deg-degan nggak, Parwani? Ya, Gimana kalau P3? koalisi atau kerjasama ya pada hakikatnya adalah bagaimana partai-partai itu di dalam mengusung ya capres itu tidak hanya dalam posisi siapa ya dengan capres siapa dan lain sebagainya, tapi ada komitmen-komitmen, ada visi yang memang ada kesamaan visi ya, ada keinginan kuat juga gitu dari masing-masing partai. Nah itu tidak hanya sekedar cocok-cocokan ini kayaknya pas ini kalau dengan ini dan sebagainya. Jadi walaupun ya tentu ada bagaimana pasangan ini menang dan sebagainya. Oleh karena itu PDI Perjuangan dan P3 dan beberapa partai politik yang lain, Hanura, Perindo, telah menjalin kerjasama dan sudah berjalan ya, sudah berjalan. Kita dan Mas Dedi sering rapat beberapa kali ya, teman-teman di fraksi seperti kemarin saya juga silaturahmi di fraksi PDI Perjuangan di lantai 7 dan hubungan komunikasi Ibu Megawati dengan Pak Ketum Mardiono juga berjalan dengan baik. Jadi jika pada akhirnya misalnya ada partai politik yang lain bergabung ya tentu dalam konteks bagaimana kita mempersiapkan bangunan dari awal komitmen untuk membangun bangsa ini, saya kira itu positif sekali gitu ya. Oke, positif, tapi bargaining power untuk mengajukan cawapresnya jadi berkurang nggak kalau P3 melihatnya? Kami adalah partai pertama ya, partai politik yang mengambil sikap di awal ya, memilih di awal bergabung dengan PDI Perjuangan untuk bersama-sama dengan Pak Ganjar Pranowo. Tentu kami sangat melihat ya, keseriusan kami itu akan menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan. Selain tentu posisi Pak Sandi di dalam beberapa survei juga misalnya dengan partai politik yang sekarang ada di dalam koalisi Pak Ganjar itu kami juga optimis, surveinya juga bagus gitu kira-kira. Sejauh ini Mas Sandi jadi calon paling kuatkah, Bung Dedi, untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar? Tidak ada kan? Saya ke Mas Saiful Huda dulu ya. Jadi bukan karena kita masih 34% kita mau ngajak PKB ini. Bahkan kalau 51% pun pasti kita ajak. Karena begitulah sejarahnya PDI Perjuangan dengan PKB ini. Iya kan? Nah kalau soal apakah posisi Pak Sandi sekarang yang paling kuat dari nama-nama yang ada, sudah pasti dong. Tadi sudah disebutkan alasannya bahwa dengan PKB kita lebih dulu melakukan komunikasi politik dan kesepakatan kerjasama politik, surveinya juga bagus. Tetapi apakah calon-calon lain punya
peluang, ya kita harus jujur mengatakan punya. Dan itu nanti pasti akan dibangun konsensus itu dengan P3. Gitu. Karena kan kita sama-sama juga ingin menang gitu, ingin supaya kita bisa mengelola negara dan pemerintah gitu ya. Tapi apakah ini paling besar saat ini, Mas Sandi? Ya kalau menurut saya sih yes. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Saya kira itu nanti ranahnya Ketua Umum Bu Mega, Pak Mardiono, Pak Oso, Pak Haritanu dan sebagainya lah untuk merumuskan bersama saya kira. Oke, jadi paling kuat Mas Sandi yes, tapi nama-nama lainnya juga masih tetap digodok oleh PDI Perjuangan. Kalau PKB lihatnya sejauh ini posisi tawar PKB itu lebih besar di mana? Apakah di KKIR atau bersama dengan PDIP dan kawan-kawan? Kita sampai hari ini masih sama KKIR, Mbak. Dengan catatan harus Caimin cawapresnya? Iya, memang itu bangunan sejak dari awal. Komunikasi kita bangun koalisi KKIR kan memang semangatnya di situ. Nah, sampai hari ini sih masih belum ada perubahan apa-apa karena penambahan Golkar dan PAN, belum ada portofolio apa-apa yang kita bahas. Jadi Gerindra dan PKB tetap merujuk pada piagam kerjasama di Sentul setahun yang lalu, di mana penentuan capres dan cawapres masih sepenuhnya kewenangan Pak Prabowo dan Gus Imin. Ya. Yang kedua, proposal Bro Deddy pasti kita pertimbangkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bro Deddy bahwa hubungan PKB dengan PDIP itu bukan hubungan 1-2 tahun. Dan termasuk Ibu Mega yang saya kira sosok yang terus memberikan legasi kuat bahwa konstruksi ideologi nasionalisme ketemu dengan konstruksi ideologi Islamisme itu menjadi sangat penting, dan representasi itu memang ada di dalam PDIP dan PKB. Dan Bu Mega yang sampai hari ini tokoh yang meyakini bahwa cawapres itu adalah simbol representasi bagi siapa yang pernah berkontribusi mendirikan bangsa dan negara ini. Dan kita hormati itu. Kita hormati Bro Deddy dan teman-teman menempatkan itu. Nah, kemanakah nanti, apakah tetap bersama dengan KKIR atau tergoda bisa menyeberang kalau tidak ditunjuk jadi cawapresnya Pak Prabowo, tapi masih panjang perjalanan itu tampaknya ya. Pak Saiful Huda, kita lihat perkembangannya ke depan, termasuk juga bagaimana manuver PDIP, P3 dan partai lainnya. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam, Wasekjen PKB Saiful Huda. Terima kasih politisi PDIP Deddy Sitorus dan juga Sekjen P3 Arwani Tomafi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.